Hai buluk lovers. Dude, look. What? The bouncer, he's gone. Kali ini Mince mau mengulas ringkasan cerita film bergenre horor komedi yang disutradarai oleh Christopher Landon dan naskahnya ditulis oleh Landon, Cary Evans, Amy Mochizuki dan Lona Williams. Oh my god! Wait, you're the stripper. Cocktail waitress. Judulnya Scout's Guide to the Zombie Apocalypse. Film yang rilis tahun 2015 ini dibintangi oleh Ye Sheridan yang berperan sebagai Ben, Logan Miller sebagai Carter, Joey Morgan sebagai Audie, dan Sarah Dumont yang berperan sebagai Denise. Scout's Guide to the Zombie Apocalypse menceritakan tentang seorang cleaning service super tengil yang tidak sengaja membangkitkan zombie dari tidur panjangnya. Akibatnya tuh zombie bukan hanya menyerang dan menginfeksi si cleaning service hingga membuatnya menjadi zombie, tapi juga menyerang dan menginfeksi orang-orang lainnya hingga membuat sebagian warga kota menjadi zombie. Padahal saat itu ada 3 orang anggota pramuka yang telah lama bersahabat dan sudah mau lulus sekolah memutuskan berkemah untuk terakhir kalinya. It's Kelly to Rogers. He looks like crap. He set him on fire. He tried to eat me. Mereka adalah Ben, Carter, dan Audie. It's a zombie apocalypse. Apakah Come Ben, on, we're scouts. Carter, We're dan trained for Audie yang selama ini mendapatkan pelatihan pramuka di sekolahnya berhasil bertahan hidup dari serangan para zombie yang menyerang kota mereka? Entahlah. Yang pasti sebelum Mince lanjut ceritanya, kalian klik dulu ya tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian semua Mince doain mendapatkan rezeki yang berlimpah, buat nikah, beli rumah, beli sawah dan sisanya buat piknik ke Eropa. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Cerita dimulai dari seorang cleaning service super tengil bernama Bang Gondrong yang lagi membersihkan lorong laboratorium sambil asik bernyanyi dan bergoyang dumang. Saat sampai sebuah lab, Bang Gondrong lalu godain seorang ilmuwan bernama Mas Gundul. Namun karena nggak diwaros sama Mas Gundul, Bang Gondrong jadi bete dan masuk ke dalam lab sambil berpura-pura mau bersihin lab. Mas Gundul pun lalu pergi sambil berpesan agar Bang Gondrong tidak menyentuh apapun. Namun Bang Gondrong yang dasarnya emang tengil dan pecicilan malah penasaran sama ruangan yang tertutup plastik. Bang Gondrong pun masuk ke ruangan itu. Di dalamnya ternyata ada seorang pasien yang sudah terbujur kaku. Bang Gondrong makin penasaran dan kemudian memegang tangannya. Tiba-tiba tangan si pasien bergerak. Bang Gondrong kaget dan tidak sengaja menyenggol peralatan medis yang ada di sana. Akibatnya detak jantung si pasien jadi berhenti. Bang Gondrong pun jadi panik dan langsung melakukan berbagai cara untuk membuat jantung si pasien kembali berdetak. Terakhir Bang Gondrong menekan-nekan perut si pasien. Namun tangan Bang Gondrong malah jeblos ke dalam perut si pasien dan membuat si pasien jadi terbangun dan langsung menyerangnya. Bang Gondrong tentu saja kaget dan jadi ketakutan. Bang Gondrong pun lalu teriak-teriak histeris sambil berusaha meminta pertolongan sama Mas Gundul. Namun Mas Gundul yang lagi beli cemilan tidak menyadarinya dan malah sibuk memasukkan uangnya ke dalam mesin penjual cemilan. Anehnya uang yang dimasukkan sama Mas Gundul ke dalam mesin selalu keluar lagi. Mas Gundul pun yang pengen ngemil jadi kesal. Di saat yang sama Bang Gondrong yang sudah menjadi zombie muncul dan langsung menyerang Mas Gundul. Cerita pun beralih ke komandan pramuka bernama Rogers yang lagi mencari anggota baru untuk tim pramukanya. Namun calonnya cuma ada 1 murid dan murid itu tidak tertarik masuk tim pramuka. Ben, Carter dan Audie yang sudah mau lulus sekolah jadi kecewa karena Rogers belum mendapatkan tim pramuka yang nantinya akan menjadi penerus mereka. Kebetulan hari itu Audie akan mendapatkan lencana tertinggi. Mereka pun sepakat untuk melakukan upacara penyerahan lencana nanti malam di sebuah perkemahan. Saat perjalanan pulang, terjadi perdebatan antara Ben dan Carter.
Carter sebenarnya ingin keluar dari pramuka dan ingin menjalani kehidupan baru sebagai cowok dewasa yang bisa mendapatkan cewek cantik. Namun Ben tetap bertahan walaupun sebenarnya dia juga pengen dapetin cewek cantik. Karena asik berdebat, mereka tidak melihat ada seekor rusa lagi menyeberang jalan. Akibatnya mobil yang dikemudikan Ben itu menabrak rusa hingga mati dan membuat salah satu ban mobil Ben bocor. Ben pun jadi kesal dan kemudian mengganti ban mobilnya yang bocor. Tak lama Kendall, Clue dan Jeff lewat dengan mobilnya. Carter pun berusaha menghentikannya. Ben yang ternyata menyukai Kendall langsung merapikan rambutnya. Namun Ben gak berani mengungkapkannya karena Kendall sudah pacaran dengan Jeff. Kendall ini ternyata kakaknya Carter. Sementara Clue adalah teman Kendall yang ditaksir sama Carter. Ben pun lalu cerita jika mobilnya baru menabrak rusa. Namun saat dilihat, rusa itu sudah nggak ada. Ben pun kaget dan jadi kebingungan. Sementara itu Kendall, Jeff dan Clue lalu pergi. Carter pun menghampiri Ben dan bilang jika Jeff dan kakaknya mengundang mereka ke sebuah acara pesta. Carter juga bilang jika Jeff sudah memberikan alamat tempat pestanya dan meminta Ben untuk tidak memperdulikan rusa yang kini sudah hilang entah kemana. Sorenya Rogers berangkat ke tempat perkemahan dan tidak sengaja menemukan ide Mas Gundul, ilmuwan yang sebelumnya diserang Bang Gondrong yang sudah menjadi zombie. Rogers pun jadi heran karena alamat lebih jauh dari tempat perkemahan. Di saat yang sama ada yang bergerak di balik semak. Rogers pun lalu memeriksanya. Tiba-tiba muncul rusa yang sebelumnya ditabrak Ben dan langsung menyerangnya. Rogers tentu saja kaget dan langsung menikam rusa itu dengan pisau yang dibawanya. Rusa yang ternyata sudah jadi zombie itu pun tewas. Rogers lega dan mau pergi. Namun Mas Gundul yang sudah jadi zombie tiba-tiba muncul dan langsung menggigitnya. Pisau di tangan Rogers pun jatuh ke tanah. Cerita pun lalu kembali ke Ben dan Carter yang mau beli soft drink di sebuah minimarket. Namun karena belum cukup umur, Carter menyuruh orang gila yang lagi nongkrong di sana buat membelinya. Tak lama muncul seorang cewek cantik dan seksi masuk ke minimarket. Namanya Denise. Ben dan Carter pun jadi melongo. Di saat yang sama Carter melihat orang gila yang malah membeli barang yang tidak sesuai pesanannya. Carter pun buru-buru masuk ke minimarket dan meminta orang gila mengembalikan uangnya. Namun orang gila tidak mau mengembalikannya. Sementara Denise lalu keluar. Saat itu tali tasnya terputus. Ben yang ada di sana lalu membantunya dan mengikatkan tali tas. Denise pun berterima kasih dan gantian membantu Ben dengan cara mengambil uang Carter di tangan orang gila dan kemudian membelikannya soft drink. Denise pun lalu pergi dan masuk ke dalam sebuah klub yang ada di seberang minimarket. Ben dan Carter pun jadi ngayal yang aneh-aneh. Namun penjaga klub menatapnya galak. Ben dan Carter pun jadi ketakutan dan langsung pergi. Ben dan Carter sampai perkemahan. Di sana cuma ada Augie. Ben dan Carter pun jadi heran. Namun Augie malah menganggap Rogers lagi melakukan tes sebelum Augie mendapatkan rencananya. Augie pun mengajak Ben dan Carter menyiapkan keperluan perkemahan. Ben, Carter dan Augie lalu menyiapkan keperluan perkemahan sambil asik bercanda ria. Malamnya Carter mengajak Ben meninggalkan Augie agar bisa datang ke pesta yang diadakan kakaknya dan teman-temannya. Ben dan Carter pun lalu pergi. Dalam perjalanan mereka menemukan pisau Rogers yang sebelumnya terjatuh. Ben pun jadi heran dan curiga ada yang tidak beres. Namun Carter yang sudah kebelet menghadiri undangan pesta kakaknya kembali mengajak Ben pergi. Saat menyalakan mobil, Augie tiba-tiba saja muncul di depannya. Augie yang ternyata kecewa sama Ben dan Carter lalu pergi. Ben jadi serba salah dan ingin mengejarnya. Namun, Carter lagi-lagi malah kembali mengajaknya pergi. Ben dan Carter jadi heran melihat jalanan kota yang sepi banget.
Ben dan Carter pun lalu berhenti di minimarket guna mengganti pakaian pramuka mereka. Saat itu Ben melihat kaca minimarket yang sudah pecah. Ben pun makin curiga ada yang tidak beres. Namun Carter malah menatap ke arah klub sambil bilang penjaganya sudah nggak ada. Ben dan Carter pun lalu masuk ke dalam klub. Saat sudah ada di dalam, Carter lupa membawa uang buat nyawer. Carter pun pergi ke atm. Sementara Ben lalu menatap sekitar. Tiba-tiba muncul seorang penari telanjang. Ben pun jadi melongo melihatnya. Tak lama Carter yang sudah mengambil luang datang dan langsung menyawer penari telanjang. Penari telanjang pun melepas bungkus melonnya dan bergelantungan di tiang yang ada di sana. Penari telanjang itu ternyata zombie dan mengeluarkan darah dari lehernya yang sudah hampir terputus. Ben dan Carter pun jadi shock. Di saat yang sama muncul penjaga klub yang juga sudah menjadi zombie. Ben dan Carter makin shock dan langsung kabur. Mereka pun akhirnya berpisah. Ben yang kabur ke toilet dikejar sama zombie itu. Ben jadi kebingungan dan akhirnya hanya bisa pasrah. Untungnya Dennis muncul dan langsung menembak kepala zombie itu. Dennis pun lalu mengajak Ben pergi. Sementara itu Carter diserang sama zombie penari telanjang tadi. Namun Carter berhasil menghadapinya. Di tempat lainnya, Augie memutuskan pergi ke rumah Pak Rogers. Karena tidak ada jawaban dan karena pintu rumah tidak terkunci, Augie memutuskan masuk ke dalam rumah. Namun di dalam memang nggak ada siapapun. Augie pun lalu menulis pesan untuk gurunya itu. Namun tiba-tiba Augie ngerasa mules. Augie pun lalu ke toilet dan langsung buang hajat. Tiba-tiba di belakangnya muncul zombie yang mau menjambak rambutnya. Untungnya saat itu Augie sudah selesai buang hajat. Augie pun lalu pergi. Namun tiba-tiba Rogers yang sudah menjadi zombie muncul dan langsung menyerangnya. Augie pun kaget dan langsung kabur. Augie yang belum tahu apa yang terjadi sama Rogers awalnya hanya menghindar saja. Namun tak lama Augie malah terjatuh ke basement. Sementara itu Rogers masih terus menyerangnya. Augie pun jadi bingung dan terpaksa membakar, memukul dan mengikat guru pramukanya itu. Setelah itu Augie pun lalu pergi. Di saat yang sama, Ben, Carter dan Dennis yang sudah berhasil keluar dari klub. Tiba-tiba muncul satu zombie. Dennis pun lalu menembak kepalanya. Suara tembakan tadi ternyata memancing munculnya zombie-zombie lainnya. Ben, Carter dan Dennis kaget. Mereka pun langsung kabur pakai mobilnya Ben. Namun ban mobil Ben malah terlepas. Ben dan Carter pun segera memasangnya. Sementara itu Dennis lalu berusaha menghadapi para zombie itu. Apautnya baut ban mobil malah berceceran. Carter pun lalu dengan cepat memungutnya. Dan apautnya lagi senapan Dennis kehabisan peluru. Dennis pun jadi kebingungan dan akhirnya nekat melawan zombie-zombie yang mau menyerangnya. Untungnya tak lama Ben dan Carter berhasil memasang ban. Mereka pun langsung kabur. Ben, Carter dan Dennis lalu ke kantor polisi. Namun kantor polisi tutup dan di depan pintu sudah tertulis jika semua orang yang selamat sudah dievakuasi ke pos keamanan. Ben dan Carter pun jadi berdebat. Tak lama para zombie bermunculan dan kembali menyerang Ben, Carter dan Dennis. Ben, Carter dan Dennis pun jadi cemas dan terpaksa masuk ke dalam kantor polisi. Namun di dalam ternyata ada polisi yang sudah menjadi zombie. Ben, Carter dan Dennis pun lalu menghabisinya. Di saat yang sama zombie-zombie yang ada di luar kantor polisi berhasil memecahkan kaca pintu dan langsung merangsek masuk ke dalam kantor polisi. Dennis, Ben dan Carter pun kabur lagi. Sialnya di pintu keluar sudah penuh sama zombie-zombie lainnya. Dennis, Ben dan Carter pun jadi kebingungan dan terpaksa masuk ke dalam sel penjara.
Mereka pun akhirnya terjebak di dalam sel dan dikelilingi sama puluhan zombie. Untungnya tak lama terdengar suara musik. Para zombie pun lalu pergi ke arah suara. Ben, Carter dan Dennis pun lalu nyambungin kondom yang dibawa Carter untuk mengambil kunci seli yang tergantung. Suara musik tadi ternyata tindakan Augie yang melihat mobil Ben yang ada di depan kantor polisi. Augie pun lalu masuk ke dalam kantor polisi. Namun tubuhnya nggak sengaja menyenggol mobil yang ada di sana hingga membuat alarmnya bunyi. Zombie-zombie itu pun lalu mengejarnya. Ben akhirnya berhasil mengambil kunci sel, namun Augie tiba-tiba muncul dan tidak sengaja menendang kunci hingga masuk ke dalam sebuah lubang. Ben, Carter dan Dennis pun jadi kesal. Untungnya Augie bisa mengambilnya. Augie pun lalu membuka pintu sel Dennis. Ben dan Carter pun lalu keluar dari sel di saat bersamaan para zombie yang mengejar Augie bermunculan. Mereka pun langsung kabur dan hingga akhirnya berhasil melewati gerbang kantor polisi. Saat itu salah satu zombie yang berhasil keluar tersangkut gerbang yang tertutup hingga membuat bajunya terbuka. Carter pun jadi melongo melihat melon si zombie yang ternyata masih kenceng. Carter pun lalu meremasnya melonnya dan kemudian lari lagi bersama Ben, Augie dan Dennis. Dennis, Ben, Carter dan Augie pun lalu pergi ke pos militer untuk mencari bantuan. Namun di jalan malah ketemu sama satu zombie yang ternyata orang gila yang sebelumnya ketemu di minimarket. Ben, Carter dan Dennis pun jadi cemas. Sementara Augie malah nyamperin tuh zombie dan kemudian menjinakkannya. Augie pun lalu ngajakin tuh zombie nyanyi. Namun tiba-tiba ada seorang tentara menembak kepala tuh zombie. Tentara itu pun lalu mengajak Dennis, Ben, Carter dan Augie pergi. Dalam perjalanan tentara itu lalu bilang jika semua warga yang sudah dievakuasi. Ben pun tanya apakah orang-orang yang ada di pesta juga sudah dievakuasi. Tentara itu malah bingung karena tidak pernah mendengar tentang pesta yang disebutkan Ben. Mereka pun pergi ke tempat pesta. Namun alamat yang diberikan ternyata alamat palsu. Perdebatan pun terjadi antara Ben, Augie dan Carter. Di saat yang sama Dennis yang lagi menunggu di dalam mobil diserang sama tentara yang ternyata sudah menjadi zombie. Untungnya Ben, Carter dan Augie berhasil menyelamatkannya dan menghabisi zombie itu. Tiba-tiba dari radio militer yang ada di mobil mereka mendengar kabar kalau kota akan dihancurkan pada jam 3 pagi. Ben, Carter, Augie dan Dennis tentu saja kaget. Carter pun teringat jika Kendall selalu menuliskan aktivitasnya di buku diarinya. Mereka pun lalu pergi ke rumah Carter. Sesampainya di rumah Carter, mereka lalu ke kamar Kendall dan mencari buku diari Kendall. Tanpa mereka sadari, nenek Fielder yang sudah menjadi zombie ikut masuk. Saat lagi mencari buku harian Kendall, Ben malah menemukan bungkus surabinya Kendall. Ben pun jadi menghela nafas. Di saat yang sama mereka mendengar ada suara mencurigakan. Dennis pun lalu meminta Carter dan Augie untuk mengeceknya. Carter dan Augie pun lalu pergi. Dennis menggunakan momen itu buat mendekati Ben dan menguji kejantan Ben. Ben tentu saja kaget dan langsung menolaknya. Namun Dennis keburu menariknya dan mencium bibirnya. Carter dan Augie yang sudah berada di sudut lainnya mencari-cari sumber suara mencurigakan. Namun mereka tidak menemukan apapun. Carter dan Augie pun jadi heran. Saat itu nenek Fielder tiba-tiba muncul dan langsung menyerang Carter. Augie pun jadi cemas dan langsung memukul nenek Fielder hingga membuat giginya copot. Suara keributan di dalam rumah Carter membuat zombie-zombie jadi berdatangan ke rumah Carter. Carter dan Augie kaget. Augie pun lalu menghajar zombie-zombie yang menyerangnya. Sementara Carter malah mau kabur. Namun nenek Fielder berhasil menangkapnya dan mau menggigit pantatnya Carter. Untungnya gigi nenek Fielder sudah copot. Carter pun jadi kegelian karena ngerasa pantatnya seperti lagi dijilatin. Untungnya lagi, Augie berhasil menghajar dan menghabisi neneknya Carter. Zombie yang datang semakin banyak.
Dennis, Ben, Augie dan Carter pun akhirnya memutuskan kabur lewat jendela dan menggunakan trampolin yang ada di luar buat berpindah ke tempat lainnya. Namun saat Ben mau lompat, Ben lihat buku diari Kendall yang terlempar dari lemari. Ben pun lalu mengambilnya. Saat itu zombie-zombie berhasil masuk. Ben pun jadi ketakutan dan langsung mau melompat keluar. Namun di luar sudah banyak zombie lainnya. Ben pun jadi kebingungan dan akhirnya malah terdorong jatuh. Untungnya Ben berhasil meraih torpedo salah satu zombie yang mau menyerangnya. Ben pun terjebak di atas jendela dan hanya bisa berpegangan sama torpedonya. Tuh zombie! Dennis yang mencemaskan keselamatan Ben lalu nekat memancing zombie-zombie yang ada di bawah. Di saat yang sama torpedo yang digunakan Ben buat pegangan terputus. Ben pun akhirnya jatuh dan berhasil pindah ke tempat lainnya. Ben pun langsung bersorak girang. Namun begitu sadar jika dia memegang torpedonya zombie, Ben pun lalu melemparkannya hingga masuk ke mulut salah satu zombie. Ben, Augie, Carter dan Dennis lalu lari ke rumah Nenek Fielder. Kucing-kucing di dalam rumah ternyata sudah menjadi zombie semua. Mereka pun lalu kabur dan membajak mobilnya Nenek Fielder. Namun saat mau pergi, mereka dihadang sama zombie bapak Rogers. Ben pun memutuskan untuk menabraknya. Ben, Augie, Carter dan Dennis akhirnya berhasil meloloskan diri dari para zombie yang mengejarnya. Namun karena waktu yang sudah sangat mepet, mereka pun memutuskan untuk berbagi tugas. Dennis bertugas menghubungi pihak militer. Sementara mereka bertiga memutuskan untuk misi penyelamatan di tempat pesta. Ben, Augie dan Carter pun lalu pergi ke sebuah supermarket yang sudah tutup dan kemudian mengambil barang-barang yang diperlukan buat menghadapi para zombie. Di tempat lainnya ada salah satu zombie mendengar suara musik dari sebuah gedung. Zombie itu pun lalu masuk. Di saat yang sama Clue mau bercocok tanam sama pacarnya. Namun Clue menolak dan malah meminta dibersihin lobang kencingnya. Saat bersih-bersih lobang air kencing mau dilakukan, zombie muncul dan langsung menyerang pacarnya Clue. Si zombie pun lalu gantiin tugas pacarnya Cleo bersihin lobang air kencingnya Clue. Cleo yang lagi asik nonton video tidak menyadarinya dan malah menikmati lobang air kencingnya yang lagi dibersihin zombie. Namun saat ngerasain lidah yang menyentuhnya dingin seperti es, Clue pun sadar jika yang lagi bersihin lobang air kencingnya ternyata zombie. Sementara di tempat pesta, Kendall yang tidak melihat kehadiran adiknya lalu bertanya sama Jeff. Namun Jeff bilang jika Carter tidak akan pernah datang karena dia memberikan alamat palsu. Kendall pun jadi marah. Di saat yang sama Clue yang sudah menjadi zombie tiba-tiba muncul dan langsung menyerang Jeff. Kendall yang melihat semua itu jadi shock dan langsung kabur. Namun di luar ternyata sudah banyak zombie-zombie lainnya. Kekacauan pun akhirnya terjadi. Kendall pun nyaris menjadi korban para zombie. Namun Ben, Carter dan Augie tiba-tiba muncul dan langsung menyerang para zombie dengan menggunakan senjata yang mereka buat sendiri. Ben pun lalu menyelamatkan Kendall. Namun karena kehabisan peluru, mereka pun lalu menyuruh Kendall dan orang-orang yang belum terinfeksi untuk lari keluar gedung. Setelah berhasil menyelamatkan Kendall dan beberapa orang lainnya, mereka lalu mengunci gedung dan lari ke lapangan basket. Akibatnya Ben, Carter dan Augie jadi terjebak di sana. Carter pun lalu memutuskan untuk meledakkan diri bersama para zombie-zombie itu. Namun saat mau meledakkan diri, koreknya nggak bisa menyala. Tak lama Dennis tiba-tiba muncul di saluran pembuangan sampah. Sementara itu para zombie
terus berusaha menjebol pintu lapangan basket. Ben dan Carter pun jadi cemas dan langsung kabur lewat saluran pembuangan sampah. Sementara itu Augie tetap berusaha menyalakan bom dengan skill pramukanya. Tak lama para zombie berhasil menjebol pintu dan langsung masuk dan mau menyerang Augie. Untungnya saat itu Augie berhasil menyalakan bomnya. Augie pun langsung kabur lewat pembuangan sampah. Augie akhirnya selamat dan bom pun akhirnya meledak, menghancurkan gedung dan zombie-zombie yang ada di dalamnya. Namun saat itu zombie Rogers tiba-tiba muncul. Ben, Carter dan Augie pun lalu mencari senjata buat menghadapi zombie Rogers. Namun mereka tidak menemukan apapun. Untungnya tak lama pasukan militer datang dan melemparkan granat ke zombie Rogers. Zombie Rogers pun meledak. Ben, Carter, Augie dan Dennis pun akhirnya selamat. Besoknya evakuasi pun dilakukan. Ben lalu mengajak Dennis untuk berkencan. Namun Dennis malah menyuruh Ben menemui Kendall. Ben yang sejak awal emang sudah menyukai Kendall lalu menemuinya dan langsung menciumnya. Carter yang melihat semua itu hanya bisa pasrah karena menyadari jika kakaknya itu emang menyukai Ben. Dan cerita pun akhirnya tamat. Gimana guys? Seru kan ceritanya? Mince ingetin sekali lagi ya. Jangan lupa klik like, share, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian gak ketinggalan sama cerita-cerita film seru lainnya. Bye.